Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita belajar pelajaran pendidikan agama Islam bab 6, Kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam. Kisah teladan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra dari Nabi Yakub alaihissalam. Ibunya bernama Rahel. Nabi Yusuf lahir di Palestina. Ibunya wafat saat Nabi Yusuf berusia 12 tahun. Nabi Yusuf berdakwah di wilayah Mesir. Nabi Yusuf dipercaya menjadi pejabat kerajaan untuk menangani bencana kekeringan selama 7 tahun yang diketahuinya dari tafsir mimpi raja. Nabi Yusuf bermimpi. Pada suatu malam, Nabi Yusuf alaihissalam bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud di hadapannya. Nabi Yakub alaihissalam begitu terkesan dengan mimpinya. Keesokan harinya, Nabi Yusuf alaihissalam mendatangi ayahnya. Ia menceritakan mimpinya. Mendengar hal ini, Nabi Yakub begitu gembira. Nabi Yakub alaihissalam tahu bahwa mimpi anaknya tersebut bukan sebuah mimpi biasa. Itu adalah sebuah tanda bahwa suatu hari nanti Nabi Yusuf alaihissalam akan menjadi seorang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa sayang dan cinta Nabi Yakub alaihissalam terhadap Nabi Yusuf alaihissalam pun makin besar. Akan tetapi Nabi Yakub alaihissalam khawatir jika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam mengetahui mimpi tersebut. Suatu hari, saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam meminta izin kepada Nabi Yakub alaihissalam untuk mengajak Nabi Yusuf alaihissalam pergi bersama mereka. Di tengah perjalanan, mereka memasukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur dan ditinggalkan seorang diri. Saudara-saudara Nabi Yusuf pun pulang dan membawa pakaian Nabi Yusuf alaihissalam yang dilumuri oleh darah kelinci. Di depan Nabi Yakub alaihissalam, mereka bersandiwara. Seolah-olah Nabi Yusuf telah diterkam seekor serigala. Nabi Yakub alaihissalam yang mendengar cerita tersebut tidak dapat berbuat apa-apa selain berpasrah diri kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seraya menekankan rasa sedih, cemas dan marah, Nabi Yakub alaihissalam tidak berhenti menangis. Beliau menangisi Nabi Yusuf alaihissalam hingga matanya tak dapat melihat lagi. Nabi Yusuf alaihissalam yang berada di dalam sumur kemudian ditemukan oleh kafilah dagang dan menjualnya ke Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam dibeli oleh Raja Mesir yang bernama Kitfir yang berjuluk Al-Aziz, yang kemudian mengenalnya kepada istrinya yang bernama Zulaiha. Nabi Yusuf alaihissalam merasa tenang dan nyaman berada di rumah Kitfir. Nabi Yusuf alaihissalam merasa tenang dan nyaman berada di rumah Kitfir karena mendapat kepercayaan dari sang majikan. Nabi Yusuf alaihissalam bekerja dengan baik, cekatan dan jujur. Bertahun-tahun Nabi Yusuf alaihissalam tinggal di rumah tersebut. Nabi Yusuf alaihissalam tumbuh dewasa. Ia menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Allah pun memberikan ilmu yang cukup luas kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Pada suatu hari, Raja Mesir bermimpi aneh. Raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum lainnya yang kering. Mimpi itu terjadi berulang-ulang.
Ia mengumpulkan seluruh juru ramal di istana. Ia menanyakan arti dari mimpi tersebut. Akan tetapi, seluruh juru ramal tidak ada yang mampu menafsirkan mimpi tersebut. Kemudian, pelayan raja itu menemui Nabi Yusuf alaihissalam. Ia menceritakan mimpi sang raja. Nabi Yusuf alaihissalam menjelaskan kepada raja, "Hendaklah kalian bercocok tanam 7 tahun berturut-turut. Kemudian ketika kalian panen, hendaklah menyimpan makanan atau hasil dari panen dengan cara membiarkan tangkainya kecuali sedikit untuk dimakan. Sebab setelah 7 tahun itu akan datang 7 tahun di kemudian hari, masa yang amat sulit. Pada masa sulit tersebut, kalian akan menghabiskan simpanan makanan yang sebelumnya. Selain itu, akan datang tahun di mana manusia diberi hujan dengan cukup dan mereka memeras anggur." Mereka tertegun dengan penjelasan Nabi Yusuf alaihissalam yang masuk akal. Kemudian raja mengangkat Nabi Yusuf alaihissalam sebagai pejabat negara urusan pangan. Nabi Yusuf alaihissalam bekerja keras untuk melaksanakan amanat dari sang raja. Di bawah kepemimpinannya, Mesir menjadi negeri yang adil dan makmur. Selain menjalankan roda pemerintahan, Nabi Yusuf alaihissalam juga giat berdakwah menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga pengikutnya bertambah banyak dari hari ke hari. Pada saat itu, Mesir dilanda krisis. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam ke istana untuk meminta bantuan. Nabi Yusuf alaihissalam mengenali mereka. Nabi Yusuf alaihissalam memberikan gandum dan meminta untuk datang kembali bersama Bunyamin. Sesampainya di kampung halamannya, mereka menyampaikan pesan tersebut kepada ayah mereka, bahwa mereka tidak akan mendapat gandum jika tidak membawa Bunyamin. Mendengar perintah tersebut, Nabi Yakub ragu dan tidak percaya. Ia khawatir peristiwa Nabi Yusuf alaihissalam akan terulang kembali. Akan tetapi mereka meyakinkan Nabi Yakub bahwa mereka akan mendapatkan gandum jika membawa serta Bunyamin. Setelah sampai di kerajaan, mereka disambut oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka diberikan tempat istirahat yang nyaman. Mereka merasa senang karena mereka disambut dengan kehangatan. Sementara itu, Nabi Yusuf alaihissalam mencari kesempatan untuk bisa berbicara dengan Bunyamin karena ia telah lama merindukannya. Akhirnya, kesempatan itu pun tiba. Nabi Yusuf alaihissalam mengundang Bunyamin untuk bertemu di ruangannya. Nabi Yusuf alaihissalam berkata, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu. Janganlah kamu berduka cita terhadap apa yang telah mereka kerjakan." Tanpa sepengetahuan saudara-saudaranya, Nabi Yusuf memasukkan barang milik kerajaan ke kantong Bunyamin. Ketika para pengawal kerajaan memeriksa di pintu keluar kerajaan, mereka menemukan tempat minum milik kerajaan dalam kantong yang dibawa oleh Bunyamin. Hal ini terpaksa membuat Bunyamin tertangkap. Bunyamin tidak bisa pulang bersama saudara-saudaranya. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kemudian kembali kepada ayah mereka di Palestina tanpa membawa Bunyamin. Mereka mengabarkan apa yang telah terjadi. Ayahnya bertambah sedih mendengar kejadian yang menimpanya. Suatu hari, persediaan gandum kembali habis. Nabi Yakub alaihissalam kembali memerintahkan anaknya agar pergi ke kerajaan Mesir. Mereka kemudian berangkat ke Mesir. Sesampainya di sana, mereka menceritakan kondisi yang dialami ayah mereka. Pada pertemuan kali ini, Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan bahwa beliau saudara yang mereka buang. Mendengar pengakuan Nabi Yusuf alaihissalam, saudara-saudaranya mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka yang membuang Nabi Yusuf alaihissalam di dalam sumur. Nabi Yusuf alaihissalam kemudian menanyakan keadaan ayahnya.
Setelah itu Nabi Yusuf alaihissalam mengirim jubahnya supaya diusapkan ke wajah ayahnya sembari meminta agar ayahnya segera diajak untuk menuju ke istana. Anak-anakku, kesimpulan pelajaran kali ini dapat kita ambil yaitu tentang kisah Nabi Yusuf, putra dari Nabi Yakub alaihissalam, dan ibunya bernama Rahel. Nabi Yusuf alaihissalam mempunyai 11 saudara, salah satunya bernama Bunyamin. Nabi Yusuf tidak sombong walaupun memiliki wajah yang tampan. Nabi Yusuf berjiwa besar, mau memaafkan orang yang telah bersalah. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.